Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pembahasan tentang pengantar akuntansi 1 tentang penyesuaian akun. Sebelum menonton, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi jurusan akuntansi dan manajemen. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Universitas Gundadharma. Penyesuaian akun. Yang kita bahas nanti adalah masalah waktu, tahun fiskal, dan tahun kalender, akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas, pengakuan pendapatan dan biaya. Nanti juga kita akan bahas dasar penjurnalan penyesuaian, jenis-jenis penyesuaian, penyesuaian untuk tangguhan, penyesuaian untuk akrual, itisar jumlah jurnal penyesuaian dan pemindah bukuan. Nanti yang ketiga adalah neraca saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan, menyusun daftar saldo penyesuaian dan menyusun laporan keuangan. Masalah waktu pencatatan. Akuntansi membagi umur ekonomi suatu perusahaan itu menjadi periode-periode waktu yang sebenarnya dibuat-buat atau artifisial ya. Misal Januari, triwulan Maret, 1 tahun. Umumnya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Biasanya waktu itu dibagi bisa 1 bulan, 3 bulan, 1 kuartal, atau semesteran, atau tahunan. Tahun fiskal dan tahun kalender tak selalu sama. Juga dikenal dengan istilah asumsi periodisitas. Dia tergantung dari perusahaan ya, sebagai basicnya tahun fiskal dan tahun kalender mereka. Masalah waktu pencatatan, tahun fiskal dan tahun kalender. Periode waktu akuntansi biasanya bulanan, bisa kuartalan atau tahunan disebut dengan periode interim. Periode waktu akuntansi yang panjangnya hanya 1 tahun disebut dengan tahun fiskal biasanya. Tahun kalender yaitu 1 Januari sampai 30 Desember. Pelaporan pendapatan dan beban. Ada 2 metode, akuntansi dasar kas, akuntansi berdasar akrual. Masalah waktu pencatatan berbasis akrual dan berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual, transaksi dicatat dalam periode terjadinya. Pendapatan diakui pada saat diperoleh atau dihimpun, bukan pada saat kas diterima. Berarti secara akuntansi berbasis akrual itu dicatat di mana periode terjadi peristiwanya. Dan pendapatan juga diakui pada saat diperoleh atau dihimpun, bukan pada saat diterima uang. Dia tidak dicatat pada saat dia diterima uang, tapi pada saat dia diperoleh atau dilaksanakan. Biaya diakui pada saat timbulnya biaya. Terjadinya bukan pada saat kas dibayar, bukan biaya itu dibayar bukan menjadi diakui sebagai biaya, belum tentu diakui sebagai dia diakui pada saat timbulnya. Masalah waktu pencatatan masih akuntansi berbasis kas. Pendapatan diakui pada saat kas diterima, dia diakui pada saat kas dibayar. Itu yang membedakan dengan akrual. Dia pada saat diakui itu apabila saat diterima pendapatan, biarpun pendapatan itu belum dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Biaya dikeluarkan pada saat dibayar kas. Kalau akrual enggak terjadinya, kalau ini tergantung dari pembayaran. Akuntansi berbasis kas tidak sesuai dengan International Financial Report Standard IFRS biasanya dan jarang dipakai oleh suatu perusahaan, hanya dipakai yang berbasis accrual basis. Yang cash basis biasanya dipakai adalah untuk perpajakan. Masalah waktu masih ya. Pengakuan dan pendapatan biaya. Prinsip pengakuan pendapatan. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat pendapatan itu dihimpun atau dihasilkan, earned ya. Dia diakui pada saat dihimpun atau dihasilkan. Dihimpun diakui pada saat dihasilkan atau dihimpun. Ya. Dan perusahaan jasa, pendapatan dianggap telah dihimpun pada saat jasanya dilaksanakan. Kalau perusahaan jasa
setelah jasanya diberikan atau dianggap telah dihimpun saat jasa dilaksanakan atau telah diberikan kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan biaya. Prinsip pengakuan biaya, prinsip mempertemukan antara biaya dengan pendapatan dalam periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Itu sama dengan matching revenue, membandingkan antara biaya dan pendapatan. Dengan kata lain, biaya mengikuti pendapatan. Biaya yang timbul karena perusahaan berusaha menghasilkan pendapatan. Biasanya biaya itu akan timbul bila perusahaan itu berusaha untuk menghasilkan pendapatan. Konsep perbandingan mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dengan periode yang sama. Contoh ini membayar 110.000 US dollar untuk kompani iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2005. Kejadian di 2004 ya. 10.000 dicatat sebagai aset. Baru dicatat sebagai aset. Menjual produk yang diiklankan. 10.000 dibebankan pada tahun 2025 untuk menandingkan dengan pendapatan. Menjual produknya, contohnya gini, pada saat kita mau mengiklankan, kita membayar kepada advertising biaya sebesar 10.000 US dollar dan diiklankan ya, tapi baru diiklankan bila pendapatan yang barang dijual itu telah dijual pada tahun yang bersangkutan atau tahun yang akan datang. Di tahun akan datang lah dianggap sebagai pendapatan. Dasar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memungkinkan dilaporkannya angka-angka yang benar dalam di neraca Statement of Financial Position dan laporan rugi laba income statement. Perusahaan harus menjurnal dan mendahulukan penyesuaian sebelum menyusun laporan. Berarti sebelum menyusun laporan, penjurnalan memindahkan bukukan penyesuaian sebelum menyusun laporan. Dasar-dasar jurnal penyesuaian. Sebagian peristiwa tidak dijurnal setiap hari karena tidak praktis. Sebagian biaya tidak dijurnal sepanjang periode akuntansi karena menjadi kadaluarsa sejalan dengan berlalunya waktu, bukan akibat transaksi harian yang berulang. Dan berapa pos mungkin belum tercatat ya. Dasar biasanya sebagian peristiwa tidak di jurnal setiap hari karena tidak praktis ya. Kalau sifatnya yang kecil-kecil biasanya ditumpuk nanti di jurnal pada akhir tahun atau awal per bulan. Ada biaya tidak jurnal sepanjang periode karena menjadi kadaluarsa sejalan. Biasanya biaya itu tidak di jurnal, biasanya di jurnal pada akhir adalah biaya yang kadaluarsa yang sifatnya dibayar satu kali, manfaatnya sepanjang tahun atau 2 tahunan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal koreksi terhadap rekening tertentu untuk mencerminkan keadaan aktiva, hutang, modal, dan biaya pendapatan yang sebenarnya. Dari pengertian di atas jelas kiranya bahwa tujuan dari penyesuaian itu adalah agar supaya setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening hutang menunjukkan jumlah yang sebenarnya akhir periode, agar supaya setiap rekening nominal menunjukkan hasil dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Beban dibayar di muka, prepayment. Beban dibayar di muka, prepayment expense, yaitu beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Ada pendapatan yang diterima, yaitu uang tunai yang diterima, dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatan dihasilkan. Ya, istilahnya biaya sudah dibayar duluan, tapi belum diperoleh manfaatnya. Itu juga pendapatan diterima. Hasil jasa sudah diterima, tapi kita belum memberikan jasa kepada pelanggan kita. Sedangkan uang sudah kita terima. Itu sama dengan pendapatan diterima di muka yang mengakibatkan kita hutang pekerjaan dan hutang uang. Dan biaya kita sudah bayar di muka, tapi manfaat berarti kita punya piutang
pekerjaan kepada orang lain. Accrual. Accrual pendapatan. Accrual pendapatan, accrual revenue, yaitu penghasilan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat. Ya. Pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum kita terima, inilah accrual ya. Kita udah memberikan jasa tapi kita belum memperoleh penghasilan, itulah yang disebut accrual pendapatan. Accrual beban, beban yang telah terjadi namun belum dibayar uangnya atau belum dicatat. Kita tidak contohnya gini, kita telah menempati tempat tinggal sewaan tapi belum kita bayar sewanya, tapi kita udah menikmati dari sewa tempat yang kita sewa tersebut. Berarti itu adalah beban yang telah terjadi tapi belum dibayar. Ini neraca saldo. Ini neraca saldo sebelum penyelesaian ya. Ada aset, kas, piutang, perlengkapan asuransi dan uang muka tanah. Kewajiban, utang, sewa yang terima di muka, modal, ya ekuitas pemilik, dan pendapatan, biaya di sini, ya beban atau biaya. Jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka. Jurnal ini diperlukan untuk mencatat bagian pembayaran merupakan beban yang terjadi, pendapatan yang dihasilkan selama periode akuntansi berjalan. Jurnal penyesuaian akan mengurangi saldo akun neraca dan menambah saldo rugi laba. Adalah penyusian pembayaran di muka atau beban yang dibayar. Dia tadi merupakan aset, mengurangi saldo akun neraca dan menambah saldo laba rugi. Beban yang dibayar di muka. Pembayaran di muka terjadi kadaluarsa berjalan dengan berlalunya dan melalui penggunaan konsumsi, misalnya sewa, asuransi, dan perlengkapan tadi yang saya bilang. Penyusian pembayaran di muka akan menyebabkan kenaikan debit dan akun beban dan akun penurunan kredit pada akun aset. Ia akan berkurang di aset dan menambah biaya. Nah, bagian dari perlengkapan ini telah digunakan. Pada tanggal 31 Maret memang komisi menunjukkan perlengkapan tersisa adalah 760 US dollar. Ya, perlengkapan kita sebesar tersisa itu adalah 760, maka yang kita gunakan adalah sebesar 1250. Maka nanti ada perlengkapan jurnal beban, perlengkapan dan perlengkapannya berkurang masuk ke buku besar di posting ya. Pembayaran di muka untuk asuransi 24 bulan mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoritis sudah berlalu. Kita sudah dibayar di muka. Nah, kita jurnal beban asuransi di kredit yang dibayar di muka. Anda mungkin sudah memiliki gagasan mengenai bagaimana posting mengalir sehingga mulai saat ini tanda panah tidak lagi ditunjukkan ya. Ini berarti dia sudah 100. Dampak dari pengabaikan penyesuaian tadi, bila kita pendapat laporan melaksanakan beban terlalu besar, kita mengabaikan dari penyesuaian tersebut. Nah, pendapatan dilaporkan dengan benar sekian. Nah, beban yang dapat terlalu rendah, nanti beban dilaporkan di neraca terlalu rendah dan di neraca terlalu tinggi. Ya, dampaknya kewajiban pemilik terlalu tinggi. Nah, total kewajiban kita terlalu tinggi, terlalu besar, ya pengaruh ke situ nanti. Jurnal penyusutan itu biaya yang dibayar. Depresiasi biasanya penyusutan ya, bangunan, peralatan, kendaraan, aset, jangka panjang dicatat sebagai aset bukan sebagai biaya pada tahun perolehannya. Perusahaan melaporkan bagian kos aset jangka panjang sebagai biaya depresiasi setiap periode selama umur manfaat. Depresiasi ini adalah merupakan pencadangan terhadap peralatan ya. Peralatan itu nilai bukunya setiap tahun akan berkurang atau nilai manfaat dari aset itu akan berkurang. Ini contoh beban penyusunan lawannya akumulasi penyusunan peralatan ya di kredit. Neraca selesai akan menyampaikan peralatan yang biaya yang diperoleh dan dikurangi akumulasi. Nanti biaya peralatan dikurang dari menjadi nilai bukunya. Nanti mengabaikan penyusuan mengakibatkan kewajiban ekuitas milik terlalu tinggi sebesar 50.000.
pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan kebalikan dari beban yang dibayar di muka. Ketika ini adalah, kalau beban adalah piutang menimbulkan kewajiban piutang oleh pelanggan atau manfaat yang belum kita terima. Kalau ini adalah pendapatan sudah kita terima, merupakan hutang dari pekerjaan kita. Ketika bayar diterima atas jasa yang diberikan dan timbul kewajiban, kemudian pendapatan akan menghasilkan bila jasa telah diberikan. Dia akan diakui pendapatan setelah jasa diberikan, tapi secara cash dia udah terima uangnya. Maka jurnal penyelesaian untuk pendapatan yang diterima di muka adalah mengurangi adalah debit untuk kewajiban dan menambah kredit untuk pendapatan. Menambah pendapatan, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kewajiban kita karena kita udah terima pendapatan, timbul kewajiban. Setelah kita kerjakan, kewajiban kita berkurang dan pendapatan kita bertambah. Jurnal penyelesaian untuk pendapatan yang terima di muka. Nanti ini jurnalnya nanti mengurangi kewajiban, debit kewajiban pada saat pendapatan terima, dan mengkredit untuk pendapatan, ya. Jadi mengurangi pendapatan, mengurangi kewajiban kita dan menambah pendapatan. Ini ada sewa yang diterima di muka, contohnya sama ya. Sewa diterima muka, utang kita berkurang, pendapatan kita bertambah. Ini kewajiban kita berkurang, pendapatan kita bertambah. Ini kalau kita tidak melakukan, dia akan mengakibatkan kewajiban kita penuhi laporan dengan benar. Ya, nanti laporan terlalu tinggi kewajiban kita, terlalu rendah, itu yang menjadi dasar. Jurnal penyelesaian akrual diperlukan untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan, beban yang terjadi selama periode akuntansi berjalan yang belum diakui melalui jurnal harian. Jurnal penyelesaian akrual akan menambah saldo akun neraca maupun laba rugi. Beban yang harus dibayar, ya, ini merupakan utang, ya. Beban yang harus dibayar memiliki sebab yang sama dengan pendapatan yang masih diterima. Tadi kita udah berikan pekerjaan tapi belum kita terima uang. Kalau ini beban yang udah ditambah, yang masih harus bayar. Ya, kita udah menerima manfaat tapi belum kita bayar. Tujuan penyelesaian ini dilakukan mencatat kewajiban yang ada pada tanggal neraca, mengakui beban yang terjadi periode berjalan. Jurnal penyelesaian akan menambah debit akun beban dan mengkredit akun kewajiban. Karena beban yang dibayar masih harus dibayar ini, kita udah menerima manfaat, kita akan mencatat sebagai kewajiban kita, beban kita, mengkredit beban kita. Kenapa kredit? Karena menambah kewajiban. Kalau di debit, dia akan mengurangi kewajiban apabila manfaatnya setelah kita bayar, gitu. Jurnalnya adalah menambah akun biaya. Debit menambah akun biaya dan menambah kredit akun kewajiban. Biaya bertambah, kewajiban juga bertambah debitnya. Ini beban upah, ya, beban upah dan utang upah. Kita belum bayar tapi kita udah terhutang. Nanti terlalu bisa kewajiban dilakukan terlalu rendah, pemilik terlalu tinggi sebesar, ya. Beban dilakukan terlalu tinggi, ya. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus diterima dapat terakumulasi, terakul sejalan dengan berlalunya waktu. Contohnya pendapatan bunga sewa. Tujuan penyelesaian menunjukkan piutang yang ada pada tanggal neraca, mencatat pendapatan yang dihasilkan selama periode berjalan. Jurnal penyelesaian yang akan menyebabkan kenaikan debit pada akun aset, kenaikan kredit pada akun pendapatan. Ya, inilah yang kita bahas, ya. Apabila penyelesaian untuk jurnal pendapatan yang masih harus dibayar adalah menambah debit pada akun aset dan menambah kredit di akun pendapatan. Pendapatan bertambah, pendapatan yang masih bertambah, tapi menimbulkan akun aset yaitu piutang yang masih, pendapatan yang masih harus diterima, ya. Ini timbul piutang, pendapatan bertambah. Oke, jurnalnya. Karena pendapatan masih harus diterima. Ini pendapatan sudah diakui, piutang juga diakui. Oke, ini dasar penyelesaiannya. Neraca saldo diselesaikan. Setelah semua penyelesaian jurnal,
dan dipindah bukukan, perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan. Adjusted trial balance. Neraca saldo disusun berdasarkan akun buku besar. Tujuannya membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh penyesuaian dibuat. Neraca saldo disesuaikan. Net solusi per 31 Maret 2005. Ini neraca saldonya. Nih, disesuaikan. Oke. Nah, persiapan laporan keuangan. Laporan keuangan finansial statement dapat disusun secara langsung dari daftar saldo disesuaikan setia bilan beranak laporan posisi keuangan. Kedua adalah laporan laba income statement. Yang ketiga adalah laba yang ditanam earning statement. Ya, penyusunannya keuangan disusun langsung neraca saldo ini pendapatan dijumlah dengan pendapatan sewa dikurang dengan total biaya dapatlah laba bersih. Ini adalah laba modal pertama awal ditambah pada investasi, laba bersih dapat total laba dikurang pengeluaran pribadi, itulah kenaikan ekuitas dan modal di akhir tahun. Tiada neraca terdiri dua kewajiban dan aset. Aset sebelah kiri, kewajiban aset sebelah kanan dan kewajiban sebelah kiri, ya, terdiri ekuitas pemilik. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita dengan jurnal penyesuaian. Sangat berguna untuk menghitung pendapatan yang betul-betul terjadi dan merupakan pendapatan yang benar-benar akurat dan tepat, bahwa data yang disampaikan itu akurat. Makanya pada akhir tahun selalu dilakukan adjust terhadap jurnal-jurnal yang sifatnya biaya yang dibayar muka, pendapatan yang terima muka, pendapatan yang masih harus terima, biaya yang masih harus dibayar, ya, terhadap akrual dan ya yang menjadi bahan. Sebelum menonton video ini, tunggu video berikutnya, jangan lupa ya teman-teman like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.